Bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang listrik statis. Materi yang akan kita bahas di listrik statis ini nanti akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita bahas dulu tentang hukum Coulomb dan medan listrik. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dulu dengan sebuah eksperimen singkat. Baik anak-anak, coba persiapkan alatnya. Coba ambil dulu selembar kertas dan sebuah penggaris plastik. Kertas atau sebuah tisu kamu potong-potong menjadi bagian yang kecil-kecil. Nah, setelah kamu potong-potong menjadi bagian yang kecil-kecil, letakkan di atas meja atau di lantai boleh. Setelah itu, ambil penggaris plastiknya, lalu ambil selembar tisu lain. Nah, apa yang kita lakukan dengan tisu dengan penggaris ini? Silahkan penggaris dengan tisunya kamu gosok-gosokkan. Ya, gosokkan kira-kira sampai 30 detik. Atau boleh langsung gosokkan ke rambut juga boleh. Gosokkan ke rambut. Setelah selesai kamu gosokkan ke rambut, lalu penggaris letakkan di atas potongan-potongan kertasnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata adalah potongan-potongan kertas tersebut menempel pada penggaris. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa potongan kertasnya itu menempel pada penggarisnya? Nah, untuk menjawab ini, kita akan mempelajari tentang listrik statis. Untuk itu anak-anak, ikuti mulai dari awal sampai akhir, supaya kamu bisa lebih paham. Yang pertama, kita mulai dulu dengan muatan listrik. Di waktu kelas 10, kamu sudah mempelajari tentang benda atau tentang atom di kimia. Atom itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan dengan inti, yang kedua ada yang dinamakan dengan kulit. Inti itu terdapat proton dan neutron. Kulit itu terdapat elektron. Proton dan elektron ini menentukan apakah sebuah benda dikatakan bermuatan positif atau negatif. Dari mana bisa kita tahu positif atau negatif? Positif atau negatif itu tergantung kepada jumlah elektron dan protonnya. Bermuatan positif itu artinya elektronnya lebih sedikit dari proton atau protonnya lebih banyak daripada elektronnya. Muatan negatif berarti sebaliknya, jumlah elektron dan proton, jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Nah, sekarang apa hubungannya ini dengan penggaris tadi? Hubungannya adalah, ini kita lihat dari sifat muatan itu sendiri. Bagaimana sifat muatannya? Sifat muatan ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama bisa dia tolak menolak. Yang kedua, nanti bisa dia tarik menarik. Kapan tolak menolak? Tolak menolak apabila yang kita dekatkan muatan yang sejenis. Misalkan nih, ada 2 muatan positif kita dekatkan. Apa yang terjadi? Maka kedua muatannya akan saling menjauh. Nah, berarti kalau kedua muatannya saling menjauh, maka di sana ada gaya yang terjadi. Gaya yang terjadinya itu dinamakan gaya tolak menolak. Berarti kalau kita gambar, arahnya gimana? Ya, jadi kalau misalnya ini kita dekatkan 2 muatan positif sama positif, karena tolak menolak, berarti gaya yang dialami yang sebelah kanan ke kanan, gaya yang di sebelah kiri berarti dia ke kiri. Sama dengan muatan yang negatif ini, gaya yang dialami oleh muatan yang sebelah kanan ya ke kanan, yang di sebelah kiri berarti ke kiri. Demikian juga dengan yang berbeda jenis. Berarti kalau kita buat di sini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif, kita dekatkan, maka ini akan saling tarik menarik sehingga mereka menjadi saling mendekat. Maka kalau kita gambarkan gayanya, berarti arahnya adalah yang di sebelah kiri gayanya jadi ke kanan, yang di sebelah kanan gayanya adalah ke kiri. Nah, ini apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah
ketika penggaris tadi kamu gosok-gosokkan ke rambut, maka yang terjadi di sana adalah terjadi perpindahan elektron. Terjadi perpindahan elektron dari rambut ke penggaris sehingga penggarisnya jadi bermuatan negatif. Nah, ketika penggarisnya bermuatan negatif, maka kertas yang tadinya dia itu netral, dia itu di bagian daripada kertas itu yang positif dan negatifnya jadi terpisah. Sehingga yang positifnya di di kertas itu jadi tarik menarik dengan penggaris itu, makanya dia bisa menempel. Nah, itulah jawaban dari eksperimen kita tadi. Pertanyaannya adalah, berapa besarkah gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak yang dialami oleh dua buah partikel? Nah, besarnya ini sesuai dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb bunyinya apa? Bahwa gaya tarik menarik antara dua buah benda, gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua buah benda adalah sebanding dengan perkalian muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berarti kalau sebanding dengan perkalian muatan-muatannya, maka bisa kita rumuskan gaya yang dialami Q1 itu sama aja dengan gaya yang dialami oleh Q2. Besarnya sama, hanya arahnya aja yang berlawanan ya. Nilainya bisa kita cari dari rumus K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Q1 tadi adalah besarnya muatan pertama, Q2 besarnya muatan kedua, R-nya adalah jarak Q1 dengan Q2. Dengan catatan di sini, muatan itu satuannya kolom, jarak satuannya meter, nilai konstanta. Berapa nilai konstanta? Nilai konstanta ini nilainya adalah 1/4 pi kali dengan E0 atau nilainya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Contoh. Kita lihat contoh soal. Misalkan di sini kita buat ada 3 buah muatan. Ini ada Q1, Q2, Q3 besarnya misalkan dia itu adalah sama-sama 2 mikrokolom. Ditanya, tentukanlah besar gaya yang dialami oleh Q2. Nah, pertanyaannya adalah untuk mencari gaya yang dialami oleh Q2 ini, yang pertama yang harus kita ingat adalah Q2 itu saling berinteraksi dengan muatan yang mana? Ya, berinteraksinya dengan 2 muatan, dengan Q1 dan Q3. Berarti ada 2 gaya di sini yang terjadi. Karena ada 2 gaya, yang pertama kamu lakukan gambarkan dulu. Pertama misalnya kita gambar dulu di sini gaya yang dialami Q2 akibat Q1. Kira-kira gaya yang dialami Q2 akibat Q1 kemana arahnya? Gambarnya itu di pertanyaannya ya. Karena ditanya di Q2 berarti gambarnya di Q2 ini. Kemana gaya yang dialami Q2 akibat Q1? Q2 dan Q1 beda jenis, berarti tarik menarik. Maka Q2 akan ditarik Q1. Berarti kalau Q2 ditarik Q1, gaya yang dialami Q2 kemana arahnya? Ya, gaya yang dialami Q2 ke kiri. Nah, yang kedua, gaya yang dialami oleh Q2 akibat Q3 kemana arahnya? Gaya yang dialami Q2 akibat Q3. Q2 dan Q3 adalah sejenis, sama-sama bertanda minus. Karena sama-sama bertanda minus, maka kedua muatan ini tolak menolak. Berarti kalau tolak menolak arahnya kemana? Arahnya berarti ke sini. Maka kalau di sini ada 2 gaya nih, ada F21, ada F23. Gimana cara nyarinya? Karena gaya ini besaran vektor, maka jumlahkanlah secara vektor. Bagaimana penjumlahan vektor? Ingat kembali materi kelas 10. Ini kita buat aja metode jajaran genjang. Nah, sebelum kita cari jumlahnya, yang pertama kita lakukan cari dulu masing-masing gayanya. Misalnya F21, cara nyarinya gimana? Maka gaya F21 antara muatan 2 dengan muatan 1. Berarti K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, masukkan K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian kali dengan 2 kali 10 pangkat minus 6. Kali dengan Q2-nya 2 kali 10 pangkat minus 6. Dibagikan dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Dikuadratkan karena R-nya 3 cm harus dalam satuan meter. Maka kalau ini kita kuadratkan,
Ini hasilnya 9 kali 10 pangkat minus 4. 9 dengan 9-nya habis. Maka 10 minus 4 dengan 10 minus 6, sisa 10 minus 2, ke sini jadi minus 8, ke sini jadi 10 pangkat 1. Tinggal 2 kali 2, berarti 4 kali 10, hasilnya 40 Newton. Yang kedua, F23. Dengan cara yang sama bisa kita lakukan, ini gaya antara Q2 dan Q3. Berarti K kali Q2 kali Q3 per R kuadrat. Kebetulan Q2 dan Q3-nya sama, dan ini segitiga sama sisi, R-nya sama, maka hasilnya juga sama-sama 40. Nah, setelah itu carilah resultannya. Gimana cara nyari resultannya? Karena kita pakai metode jajaran genjang, berarti akar dari F21 kuadrat plus F23 kuadrat plus 2 kali F21 kali F23 kali cos theta. Tetanya itu apa? Sudut antara F21 dan F23. Berapa sudutnya ini? Nah, jangan lupa, kalau kita ambil ini sebuah garis lurus, berarti sudut dari sini kemari sama dengan 180. Sudut yang di sini berapa? Ini segitiga sama sisi. Berarti kalau sama sisi, sudutnya ini sama, sudutnya ini adalah 60 derajat. Maka kalau ini 60, berarti dari sini kemari sama dengan 120. Mantap. Berarti kalau itu sudah ketemu 120, tinggal masukin aja angkanya. 40 kuadrat tambah 40 kuadrat tambah 2 kali 40 kali 40 kali cos 120. Berapa cos 120? Minus setengah. Minus setengah dikali 2, minus 1. Minus 1 kali 40 kali 40, berarti minus 1600. Nih, 1600 dikurang 1600, habis tinggal akar 40 kuadrat. Karena tinggal akar 40 kuadrat, maka gaya resultannya sama dengan 40 Newton. Sampai di sini masih bisa dipahami ya, Nana? Kalau masih ada yang kurang paham, nanti boleh ditanyakan. Langsung kita lanjutkan dengan yang kedua. Yang kedua, kita akan berbicara tentang medan listrik. Di materi fisika kita di kelas 11 kita sudah mempelajari tentang medan gravitasi. Medan listrik dengan medan gravitasi sedikit mirip. Masih ingat ya? Kalau kita berbicara tentang sebuah benda, kalau misalkan kita ambil sebuah benda, lalu kita letakkan di ketinggian tertentu, setelah itu kita lepaskan, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah bendanya jatuh. Pertanyaannya, kenapa bisa jatuh? Bendanya bisa jatuh karena benda itu berada di wilayah medan gravitasi. Berarti medan gravitasi itu artinya apa? Daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi, daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik bumi. Itu makanya jatuh dia ke bumi. Ini hampir sama dengan medan listrik. Medan listrik itu berarti apa? Medan listrik berarti daerah yang masih dalam pengaruh daripada gaya listrik. Jadi kalau misalkan di daerah itu ada medan listrik, kita letakkan di sana sebuah partikel yang bermuatan listrik, maka dia akan terpengaruh, bisa ketarik, bisa ketolak. Nah, bagaimana dia arah medan listrik? Arah medan listrik, kalau arah medan gravitasi kemana? Arah medan gravitasi selalu menuju ke pusat bumi. Bagaimana dia medan listrik? Medan listrik itu ada dua kemungkinan, tergantung penyebabnya. Kalau di sini tadi penyebab medannya adalah bumi, di sini ada penyebabnya misalkan muatan positif. Kalau muatan positif penyebabnya, maka medan listrik itu akan menjauhi positif ini, akan keluar dari positif ini menjauh. Sebaliknya, kalau muatan penyebabnya adalah negatif, maka medan listriknya akan menuju ke muatan ini. Jadi arahnya menuju ke sini, ke muatan yang negatif, sedangkan kalau plus penyebabnya menjauhi muatan yang positifnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar medan listrik? Kalau kita ingin mencari medan listriknya, definisinya adalah medan listrik itu adalah gaya yang dialami oleh sebuah muatan uji dibagi dengan muatan uji tersebut. Misalnya gini nih. Misalkan ini ada sebuah muatan sumber. Muatan sumbernya misalkan besarnya adalah Q. Lalu ditanya, di dalam soal itu
Perhatikan. Nah, misalkan kita buat di sini nih ada sebuah muatan positif. Lalu ditanya, misalkan diletakkan di sini ada sebuah titik. Ini misalnya ada sebuah titik. Titik ini jaraknya misalnya adalah sebesar R dari muatan Q ini. Ditanya, berapakah medan listrik di titik tersebut? Nah, kalau kita ingin mencari medan listrik di sini, yang pertama kita gambar dulu yuk, arah medan listrik di sini kemana? Karena sumbernya ini adalah positif, berarti arah medan listrik di sini menjauhi yang positif. Berarti kalau menjauhi positif kemana arahnya? Ya, berarti medan listrik di titik ini, kita gambar di titik ini arahnya adalah ke kanan. Nah, besarnya ini berapa? Dari definisinya tadi. Medan listrik adalah gaya per muatan uji. Jadi karena ada muatan uji, tadi di sini hanya sebuah titik, berarti nggak ada muatan. Karena nggak ada muatan, misalkan saja ada di sini sebuah muatan Q. Namanya muatan uji. Jadi nggak perlu kita pikirkan berapa nilainya. Misalkan saja, misalkan ada sebesar Q. Masuklah ke definisinya. Medan listrik adalah gaya yang dialami muatan uji bagi dengan muatan uji ini. Nah, kalau ditanya gaya yang dialami muatan uji, kembali ke gaya kolom tadi. Apa rumus gaya? Gaya itu adalah K dikali Q ini kali dengan Q ini bagi dengan jaraknya kuadrat. Maka kalau kita bagikan Q, hasilnya apa? Nah, kita perolehlah hasilnya. Medan listriknya adalah K dikali Q per R kuadrat. Q yang kita pakai Q yang mana? Hanya muatan sumber. Jadi kalau kita pakai rumusnya E sama dengan K kali Q per R kuadrat, Q-nya yang dipakai hanya sumbernya saja. Penyebab medan listriknya yang mana? Bukan muatan di titik pertanyaannya. Medan listrik ini satuannya Newton per kolom. K masih sama seperti tadi, 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. R-nya masih sama dengan meter, Q-nya masih dalam satuan kolom. Contoh. Kita ambil misalnya di sini ada dua buah muatan. Ini ada Q1 dan Q2, besarnya misalkan sama-sama 8 mikrokolom. Lalu pertanyaannya, tentukanlah besar medan listrik di titik A dan titik B. Titik A dan titik B. Di titik A, jaraknya itu adalah 6 cm dari Q1, titik A-nya 4 cm dari Q2. Nah, untuk menjawabnya kita lihat aja dulu satu-satu. Pertama kita lihat dulu untuk titik A. Untuk titik A, medan listrik di titik A, ini penyebabnya kan dua. Sumbernya dua. Apa itu? Q1 dan Q2. Kalau penyebabnya adalah Q1, arah medan listrik di titik A akibat Q1 kemana? Jangan lupa, Q1 ini kan plus. Berarti arah medan listrik akan datang dari plus menjauh. Berarti di titik A ini kalau kita gambarkan, medan listriknya menjauh dari muatan plus. Di titik A kita gambar menjauh dari plus. Yang kedua, penyebabnya adalah Q2. Berarti kalau Q2, arahnya di sini akibat Q2 kemana? Ini adalah minus. Berarti medan listrik di sini akan menuju ke minus. Berarti kita buat arahnya menuju ke minus. Berarti di titik A ada dua medan listrik, E1 dan E2. Lalu gimana cara menyelesaikannya? Cara kita menyelesaikannya adalah karena E1 dan E2 arahnya sama, sama-sama ke kanan. Ini adalah vektor, jumlahkan secara vektor, langsung aja kita tambahkan. Sehingga kita buat E di titik A itu sama dengan E1 tambah dengan E2. Lalu pertanyaannya, berapa nilai E1 dan E2-nya? Nah, E itu tadi sudah kita turunkan rumusnya di sebelumnya, K dikali Q per R kuadrat. Q yang kita pakai Q yang mana? Penyebabnya. Berarti kalau penyebabnya ini adalah Q1, berarti K kali Q1 per R kuadrat. Penyebabnya di sini adalah Q2, berarti K kali Q2 per R kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan aja. Nilai Q1-nya berapa? 8 kali 10 pangkat minus 6. Kenapa ada minus 6? Karena ini masih mikro. Demikian juga dengan Q2-nya. R1-nya 6 cm. Kita ganti dulu ke meter. Jadinya 6 kali 10 pangkat minus 2. Ini 4 kali 10 pangkat minus 2. Maka kalau kita selesaikan, akan kita peroleh totalnya 6,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom.
Yang kedua kita lihat di titik B. Sama seperti tadi gambar dulu. Penyebabnya juga ada dua di titik B. Ada akibat Q1, ada akibat Q2. Akibat Q1, kemana arahnya? Karena ini plus, berarti medan listrik menjauhi plus. Karena menjauhi plus, gambarnya di B, pertanyaannya di B. Berarti kita buat gambarkan menjauhi plus. Maka E1-nya adalah ke atas. Medan listrik di titik B akibat Q2. Q2-nya minus. Berarti medan listrik di titik B akibat Q2 adalah menuju ke Q2. Karena di titik B ada dua medan listrik dan medan listrik adalah besaran vektor, maka jumlahkan secara vektor. Gimana cara menjumlahkan vektornya? Nah, karena ini membentuk sudut, pakai aja metode jajaran genjang. Berarti kalau kita buat metode jajaran genjang, akan kita peroleh resultannya itu kemari. Berarti kalau resultannya ke situ, resultannya gimana cara nyarinya? Akar dari medan yang pertama kuadrat tambah yang kedua kuadrat tambah 2E1 kali 2 kali cos theta. Cos theta-nya berapa? Theta itu adalah sudut antara E1 dan E2. Berapa sudutnya ini? Perhatikan baik-baik segitiganya. Ini 10. Ini 6 tambah 4, 10. Ini 10, berarti segitiga sama sisi. Karena sama sisi berarti sudutnya ini 60 derajat. Kalau ini 60 derajat, berarti ini berapa? 120 derajat. Nah, kalau sudah dapat sudutnya, cari dulu E1 dan E2-nya. Kebetulan nilai Q1 dan Q2-nya sama. Penyebabnya di sini akibat Q1, di sini penyebabnya akibat Q2. Muatan penyebabnya besarnya sama. Berarti medan listrik akibat E1 dan E2 besarnya adalah sama. Tinggal kita masukkan angkanya. Maka kalau kita masukkan akan kita peroleh 9 kali 10 pangkat 9 kali 8 kali 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 1 dikuadratkan. Hasilnya 7,2 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Lalu setelah dapat tinggal masukkan ke rumusnya. Jadi karena ini besarnya sama E1 dan E2, misalkan aja dulu nilainya E. Berarti kalau E1-nya E, berarti E kuadrat tambah E kuadrat tambah 2 kali E kali cos 120. Cos 120 minus setengah. Berarti kalau ini minus setengah, kita masukkan hasilnya 2 kali E kali minus setengah, berarti jadi minus E kuadrat. Minus E kuadrat dengan E kuadrat habis. Maka hasilnya kalau kita akarkan tinggal E. Berarti E resultannya juga adalah 7,2 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut di pertemuan kita yang berikutnya. Terima kasih.